Selamat malam, Ibu, Bapak, saudara-saudari, baik yang di wihara maupun yang di Zoom ya. Eee, Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya hari ini bisa hadir di wihara yang sangat indah ini ya. Luar biasa wiharanya, ya semoga menambah semangat kita ya dalam melakukan kebajikan. Oke, sebelumnya, Soti Hontu Namo Buddhaya. Ya. Dalam kesempatan ini saya ingin mengucapkan selamat Hari Trisuci Waisak 2566 Buddhist Era tahun 2022. Semoga Waisak tahun ini menjadi momentum bagi kita untuk berbuat tambah banyak lagi kebajikan. Ya, oke. Ibu, Bapak, saudara-saudari, ya sungguh berbahagia hari ini kita bisa sama-sama ya melakukan kebajikan. Jadi mendengar dhamma adalah salah satu kebajikan. Nah, sekali datang kebaktian, baik itu offline ya maupun via online ya hybrid ya, banyak sekali manfaat. Jadi ibaratnya seperti kita menabung ya. Kalau menabung di bank, menabung uang, tapi hari ini kita menabung kebajikan ya. Sekali datang ke wihara untuk kebaktian, tabungannya bertambah banyak ya. Tadi membaca parita, bermeditasi, berdana, menghormat kepada yang patut dihormat, ya. Nanti kita bisa limpahkan jasa kebajikan kepada para leluhur yang sudah mendahului kita, ya. Mendengar dhamma, senang melihat orang lain berbuat baik, dan pada saat kebaktian pikiran kita terpusat ya dengan kebajikan. Jadi itu sangat bagus sekali. Jadi wah sekali datang kebaktian tabungannya banyak banget ya. Jadi walaupun bukannya kita pamrih ya, wah saya mau kebaktian karena saya mau nambah karma baik supaya ini supaya itu. Tapi karma baik itu akan terus berbuah ya. Karma baik itu akan mengikuti kita. Saya suka tuh dengan istilah nih ada patah ya yang menggambarkan bagaimana kalau karma buruk itu datang berbarengan. Jadi sudah jatuh ketimpa tangga. Pernah dengar ya istilah itu umum. Ditambah lagi sudah jatuh ketimpa tangga, digigit ular, dientuk kalajengking. Wah, bertubi-tubi banyak sekali. Kita tuh sudah ribuan kali, mungkin jutaan kali kelahiran. Kita tidak tahu pada kehidupan kita sebelumnya dulu. Mungkin pernah melakukan satu perbuatan kurang baik. Sehingga karma buruknya berbuah hari ini. Nah, bagaimana caranya karma buruk berbuah? Kita terima. Ya, anggap karma buruknya hilang satu. Ya, jadi lama-lama habis. Nah, bagaimana caranya? Dengan kebajikan itu yang nanti menjadi buah karma baik. Jadi ada ya seseorang ya di kantor di PHK, anaknya sedang sakit, di rumah terjadi kecelakaan ya, kebakaran, keluarganya meninggal. Jadi itu datang bertubi-tubi. Tapi kalau ada karma baik, ibaratnya sudah jatuh di kasur empuk gitu. Jadi kalau jatuhnya itu adalah buah karma kita yang hari ini berbuah gitu. Tapi ada kasur empuk, empuk sekali gitu ya. Tidak terasa jatuhnya. Jadi kenapa? Itu buah karma baik yang berbuah pas hari itu juga. Jadi tidak terasa ya sakitnya. Jatuh sih jatuh, tapi nggak terasa. Makanya ibu bapak saudara-saudari mungkin dalam kehidupan kita pernah ya pada saat kesulitan ada yang menolong. Pada saat membutuhkan pekerjaan ada yang memberikan pekerjaan. Pada saat membutuhkan obat ada yang memberikan obat atau memberikan info dokter yang bagus sehingga tepat. Pas gitu ya. Jadi kayaknya lancar gitu ya. Nah, itu bukan kebetulan. Itu adalah buah karma baik yang berbuah hari itu juga. Makanya wah, kalau karma baiknya banyak ya, nanti pas-pasan terus ya. Setiap ada keinginan sesuatu, ada kebutuhan sesuatu, ada apa kesulitan, selalu ada bantuan yang datang. Karena itu karma baik berbuah hari itu. Ibu, Bapak, saudara-saudari, ya. Belum lama ya, beberapa bulan yang lalu, kita mendengar ada seorang pemuda masih umur 20-an ya, terjun dari lantai 20-an juga, 21 atau berapa di apartemen di Jakarta Selatan. Ya. Nah, pemuda tersebut katanya ya, kenapa bunuh diri? Jadi bunuh diri terjun karena katanya kalah saham. Ya, mungkin uangnya habis. Nah, kemudian kita juga mendengar ada satu keluarga, seorang ayah, papa, membunuh anaknya, kemudian membunuh istrinya, baru dia bunuh diri. Jadi keluarganya dibunuh semua, termasuk dirinya. Ya. Kenapa? Katanya, ya alasannya kan yang tahu yang melakukan. Tapi saudara-saudaranya mengatakan bahwa dia terlilit hutang yang sangat besar sehingga tidak bisa bayar hutangnya. Akhirnya
mengambil jalan pintas mengakhiri dirinya. Ibu, bapak, saudara-saudari, sangat sayang sekali ya kalau ada kejadian-kejadian seperti itu, ya, nggak kuat mentalnya, gitu. Jadi lemah ya, baru sedikit stres, baru ada masalah, bangkrut ya, sudah memutuskan jalan pintas. Ibu, bapak, saudara-saudari, nanti kita belajar ya, ajaran Guru Agung Buddha begitu luar biasa. Kalau ada permasalahan dalam kehidupan kita, kembali ke Dhamma, kita cari. Semuanya ada jawabannya di dalam Dhamma ajaran Guru Agung Buddha. Ya, jadi kita jangan melakukan hal-hal yang kurang baik ya. Baru ditolak seorang cewek, stres, depresi ya. Ditolak cowok, stres. Di PHK, stres. Usahanya tutup, stres. Ya, banyak sekali selama pandemi, banyak sekali teman-teman kita juga mengalami ya hal-hal yang kurang baik. Ada seorang kawan ya, dia memiliki hotel. Berarti lumayan ya udah punya hotel. Selama pandemi tutup. Akhirnya dia tidak bisa membayar cicilan. Ya, cicilan ke bank, akhirnya hotelnya diambil bank. Diambil bank pun, walaupun diambil bank bukannya udah lunas, masih hutang juga karena kan di appraisal turun. Harganya lagi drop properti gitu ya. Wah, gimana tuh? Untung dia ya masih kuat mentalnya. Ya, keyakinannya kuat sehingga dia mengatakan, "Nggak apa-apa Bu Titi. Saya mulai dari nol lagi." Nah, pasti saya bisa bangkit kembali. Nah, kalau seperti itu bagus ya. Jadi apapun permasalahan yang ada di hadapan kita kembali ke Dhamma, kita cari. Semua jawabannya ada di dalam Dhamma. Ibu, Bapak, Saudara-saudari, hari ini saya ingin sharing tentang harta karun. Apa sih yang disebut harta karun? Harta karun itu kalau di kamus ya, sejumlah besar harta atau kekayaan yang tersembunyi, ya, yang tidak diketahui asal usulnya. Atau ada yang disebut harta karun itu harta yang berlimpah, ya, harta yang berlimpah. Saat ini semua orang ingin harta, ya, semua ingin dalam menjalani kehidupan ini pasti ya, itu normal, nggak apa-apa, ya. Umat Buddha harus juga memiliki harta, ya, harta materi, duniawi, dan harta karun ini. Ya, ada satu cerita pada masa kehidupan Guru Agung Buddha. Mungkin ibu, bapak, saudara-saudari pernah dengar juga ya. Ada seorang kaya raya di Benares namanya Mahadana. Pernah nggak dengar ya? Nah, Mahadana ini orang kaya di Benares, ya, punya seorang putra. Putranya makanya disebut Mahadana Putra gitu ya. Nah, kaya raya sekali beliau. Ya kalau saat ini mungkin seperti konglomerat gitu, nomor satu ya. Nah, karena hartanya banyak, ibunya, istri si Mahadana mengatakan, karena harta kita banyak, gak perlulah anak kita susah-susah gitu ya. Anak kita belajar, harus berusaha segala. Ini hartanya juga mungkin bisa dibilang sampai berapa turunan pun gak habis. Ya. Nah akhirnya dia memiliki seorang putra. Putra ini dididik dengan cara dipermudah semuanya, dengan kemewahan. Tidak pernah diajarkan bagaimana mengelola kekayaan, tidak pernah diajarkan berbisnis, tidak pernah diajarkan belajar, ya jadi hanya kemewahan, foya-foya, kesenangan, karena kan hartanya banyak. Ya. Oke, kemudian ada satu lagi, orang kaya lagi, ya di Benares ya, sangat kaya juga sama, ya memiliki seorang putri, dan sama, mendidik putrinya itu seperti itu, dengan penuh kemewahan, semua diberikan, mau apa aja dikasih, tidak pernah diajar belajar, tidak pernah diajar berbisnis, tidak pernah diajar mengelola kekayaan. Ya. Nah, pada saat remaja itu, keduanya dinikahkan. Ya, jadi yang satu anak seorang kaya, putra, yang satu putri. Cantik, ganteng, ya sempurna hidupnya ya. Nah, karena sudah terbiasa hidup mewah, ya setelah ayah ibunya meninggal, dia mewarisi semua harta kekayaan orang tuanya. Tapi kehidupannya sama, selalu berfoya-foya, hidup dengan penuh kesenangan, pesta-pesta ya, sehingga uang yang warisan dari ayah ibunya itu dari orang tuanya lama-lama makin habis karena dipakai. Ya dipakai terus tanpa dikelola, dikembangkan. Akhirnya harta kekayaannya dijual satu persatu habis. Ya, tinggal satu-satunya hartanya adalah rumahnya dijual. Akhirnya anak putra dan putri ini kaya raya ini jatuh miskin, ya.
Akhirnya tinggal menebeng di sebuah gubuk yang menempel pada sebuah rumah. Karena tidak bisa bekerja, tidak tahu bagaimana caranya bekerja, gitu ya. Akhirnya dia hanya bisa meminta-minta dengan mangkuk. Ya. Nah, pada satu ketika suami istri ini datang ke wihara, ya, menerima sisa-sisa makanan dari Samanera, sisa dana makanan dari Samanera. Pada saat itu Guru Agung Buddha melihat, kemudian berkata kepada Ananda, Ananda, sepasang suami istri itu sebenarnya anak orang kaya, ya. Tapi karena tidak bisa mengelola kekayaannya, tidak bekerja, tidak mengembangkan usahanya, akhirnya jatuh miskin. Kalau suami istri ini pada masa mudanya berusaha dengan rajin, giat, berusaha, belajar, mengembangkan usahanya, dia akan jadi orang nomor 1 terkaya di kota ini. Dan setelah pensiun, si suami, jika menjadi biku, akan menjadi seorang arahat. Istrinya menjadi anagami. Wah, berarti itu karma baiknya, karma lahirnya luar biasa ya. Udah terlahir di anak orang kaya, ganteng, cantik. Dan memang Guru Agung Buddha mengatakan dia akan menjadi seorang arahat dan anagami. Tapi itu tidak terjadi karena di masa mudanya tidak berlatih, tidak berusaha, ya, tidak belajar. Oke, kalau masa mudanya lewat, di pertengahan usia dewasanya, dia masih berusaha, bekerja, belajar, mengelola bisnisnya, dia akan menjadi orang terkaya kedua di kota ini. Dan setelah pensiun, jika menjadi biku, mereka, si suami akan menjadi anagami, dan istrinya menjadi sakadagami. Wah, masih bagus juga ya. Itu karma baiknya begitu luar biasa. Oke, udah ya, lewat lagi. Karena kan masa setengah bayanya juga sudah dilewatkan, nggak dikerjakan ya, karena foya-foya. Mendekati usia dewasa, tua ya, mendekati tua, kalau mereka masih mau berusaha, masih mau bekerja, mau berbisnis, dia akan menjadi orang terkaya kedua di kota ini. Dan kalau menjadi biku setelah pensiun, ya, suaminya menjadi sakadagami, istrinya menjadi sotapana. Wah, bagus sekali ya. Tapi itu semua lewat, nggak dikerjakan. Akhirnya seperti itu. Jadi ibu bapak saudara-saudara, karma lahir kita adalah buah karma kehidupan yang lalu. Ya, jadi kita ini menjadi seorang wanita, menjadi seorang pria, lahir di Jakarta, lahir di Singapura, ya, menjadi seperti ini dengan fisik saat ini, terlahir di keluarga A, terlahir di keluarga B, itu buah karma buruk, karma baik kita lalu. Ataupun karma buruk ya. Bisa saja ada orang terlahir di keluarga kaya tapi tidak sempurna misalnya. Ada. Jadi tergantung buah karmanya. Tapi itu adalah sebagian. Ya. Yang terpenting adalah hidup setelah kelahiran ini, saat ini. Itu yang terpenting. Jadi apapun karma lampau kita nggak bisa kendalikan, nggak bisa kontrol. Dulu pernah jadi apa kita juga udah nggak ingat. Ya. Saat ini saya jadi seorang wanita, saya jadi seorang pria, tinggal di Tangerang, tinggal di Jakarta. Itu udah karma kehidupan lampau. Yang terpenting adalah hari ini. Hari ini kita melakukan apa? Ya. Banyak sekali ya seseorang yang lahir dari keluarga kaya, akhirnya kehidupannya biasa-biasa saja. Tapi ada orang yang terlahir dari keluarga sederhana, akhirnya bisa sukses. Nah, itu apa yang kita lakukan. Makanya hari inilah hari yang tepat bagi kita untuk terus melakukan kebajikan. Sungguh beruntung kita menjadi manusia. Ya, sungguh sulit terlahir menjadi manusia. Ya, jadi kenapa terlahir menjadi manusia itu beruntung? Itu ibaratnya kalau ada seekor kura-kura yang lahir 100 tahun sekali, ya, udah lahirnya 100 tahun sekali, ada munculnya, dia harus memasukkan kepalanya di lubang kayu. Seperti itu ibaratnya susah sekali. Nah itu, makanya yang kita hari ini ya bisa terlahir menjadi seorang manusia, sungguh beruntung. Itu adalah buah karma yang sangat bagus di kehidupan lampau sehingga kita bisa menjadi seorang manusia. Dengan menjadi manusia kita bisa belajar dhamma, kita bisa praktek dhamma. Ya. Karena manusia mempunyai akal yang begitu luar biasa. Nah, ibu bapak saudara-saudari, tadi Mahadana Putra ya, hilang, hartanya hilang. Nah, kemudian Guru Agung Buddha mengatakan ada harta karun ya yang tidak akan pernah hilang. Ya, harta ini
melebihi harta materi. Nah, ini sudah kita miliki nih. Hari ini sebenarnya ibu bapak, saudara-saudari udah tahu nih. Oh, ini rupanya harta bagi kita. Ini harus kita jaga. Karena harta ini akan melekat ke diri kita, mengikuti diri kita kemanapun. Ya, Guru Agung Buddha mengatakan, ya pada saat itu bertemu dengan seorang perdana menteri bernama Uga. Ya, ada percakapan antara Sang Buddha dengan Uga. Ya, Uga itu perdana menteri Raja Migara Rohaniya, abdi raja. Ya, Uga memuji kekayaan materi yang dimiliki oleh rajanya. Ya, tapi kepada Uga, Guru Agung menjelaskan bahwa kekayaan materi yang dimiliki oleh Raja Migara bukanlah kekayaan sejati. Tadi Mahadana Putra aja habis ya, padahal harusnya bisa mewaris sampai turun-menurun. Ya, dapat musnah, bisa terbakar, banjir, disita, dicuri. Ya, nah Guru Agung Buddha kemudian menjelaskan bahwa ada 7 kekayaan sejati yang aman dari segala ancaman dan tidak dapat dimusnahkan. Sehingga ini disebut harta karun. Ya, nah harta karun itu apa aja? Ada 7. Ya, pertama sada, keyakinan kepada Guru Agung Buddha. Saat ini kita beruntung, kita sudah yakin kepada Guru Agung Buddha. Itu rupanya sada, keyakinan. Harta karun pertama, ya. Harta karun kedua, sila, moral, kemoralan. Tadi kita membaca Pancasila, wah kita udah punya juga, ya. Harta karun kedua, kita jaga. Harta karun ketiga, hiri, malu untuk berbuat jahat. Itu harta karun ya. Harta karun keempat, otapa, takut berbuat jahat dan takut akan akibat perbuatan jahat atau buruk. Kelima, bahusuta, memiliki pengetahuan dhamma. Itu harta karun. Ya, nanti dijelaskan ya. Keenam, harta karun caga, kemurahan hati. Itu juga harta karun. Ya. Ketujuh, paba atau panya, kebijaksanaan. Ini ada 7 harta karun yang tidak akan hilang, tidak akan musnah. Ya. Oke, satu-satu ya, sada, keyakinan. Seseorang yang memiliki kekayaan pada tiratana, Buddha Dhamma Sangha, maka hidupnya tidak akan pernah miskin kebahagiaan. Tadi yang contoh ya, seorang yang menghabisi hidupnya karena kurang mental, kurang kuat mentalnya. Saat ini, kalau kita ada kesulitan, kalau kita sadar, kita yakin kuat, kita datang bersujud di hadapan altar Buddha, kita membaca parita, pikiran jadi tenang. Ya, pikiran jadi tenang. Walaupun belum menyelesaikan masalahnya, tapi pikiran tenang. Dengan pikiran tenang, kita bisa dapat solusinya. Ya, seperti ini. Coba kalau kita resah, gelisah, nangis, kacau, nggak bisa mendapatkan solusi karena udah kacau gitu. Tapi kalau kita tenang, saya sedang ada masalah, apapun masalahnya, apakah masalah bisnis, usaha, di pekerjaan, di organisasi, masalah keluarga, dengan mertua, dengan anak, ada aja masalah. Kembali ke Dhamma. Ya, kita baca parita, kita lihat kenapa keyakinan kepada Guru Agung itu menjadi harta karun pertama. Kenapa? Kalau kita memahami ajaran Guru Agung Buddha, hari ini saya sedang mengalami karma buruk, saya sedang memperoleh karma buruk, hari ini saya ditipu, saya dicopet, ada ya, dikhianati. Tapi ini buah karma, ya, yang buruk yang berbuah. Udah, ini akibat saya sendirilah. Udah, tadi sangat indah ya dikatakan kalau kita ada kesalahan, kita bersujud di hadapan altar, kemudian minta maaf dan tidak melakukan kesalahan. Mungkin juga ini kejadian-kejadian ini ada kesalahan kita juga, atau buah karma buruk yang memang berbuah kehidupan yang lalu berbuah hari ini. Tapi dengan sadar kita kuat, kita tidak akan mengambil jalan pintas. Masalah apapun kita hadapi, tambah terus berbuat baik, pasti ada solusi. Ya, ibu bapak saudara-saudari, ada teman saya, ya, dia ada usaha air isi ulang. Kehidupannya awalnya sulit, dia juga dalam keadaan sepi, ya, akhirnya dia ke wihara. Ya, membantu wihara apapun, ya, bahkan membantu ibu-ibu ya mengangkat-ngangkat barang atau apa, ya pokoknya dia membantu aja di wihara. Tidak disadari usahanya berkembang, usahanya tambah maju, dia juga gak pamrih bahwa saya dengan membantu ini saya akan menjadi ini gitu. Yang penting dilakukan aja, berbuat baik, bisa berubah.
Oh, kalau saat ini kita masih merasa ada kesulitan, berarti saya harus bertambah kebajikan lagi. Saya harus nambah kebajikan saya karena saya merasa hari ini saya belum cukup gitu. Ya, terus jadi seperti itu, malah kita yakin bahwa dengan kebajikan yang dilakukan pasti segala akan berlalu, yang buruk berubah menjadi yang baik. Itu sadar. Keyakinan yang kita miliki ya akan selalu memberi spirit dan kekuatan besar dalam kegelapan, keterpurukan dan penderitaan. Ya, jadi sadar. Makanya kalau kita lihat di kadang-kadang ada pertikaian antar keyakinan. Kenapa? Karena menganggap sadar itu sangat penting. Nah, ini termasuk kita. Makanya kalau ada apapun kita udah kembali ke dhamma, kita tahu bahwa ini bisa berubah. Karma buruk juga akan berubah. Enggak selamanya buruk, pasti akan ada berubah. Makanya kebajikan yang dilakukan itu akan menjadi karma baik yang berbuah. Ya, itu wah, saya bangga beragama Buddha. Saya yakin kepada Guru Agung Buddha, pada Dhamma dan Sangga. Wah, luar biasa. Kuat ya. Jadi kita apapun permasalahan tidak akan membuat goyah ya. Tidak kuat, pasti akan bisa bangkit kembali. Oke. Apalagi saat ini inflasi. Setelah pandemi, kemarin saya mendengar teman-teman semua pada teriak, ya katanya mau keluar negeri, sekarang mahal. Bener ya, waktu sebelum pandemi dulu, orang ke Singapura katanya 1 juta, 2 juta udah bisa ya. Sekarang katanya 6 juta. Ya, waktu itu saya ada undangan di Kuala Lumpur, karena undangan saya nggak tahu, free kan, ya diundang ya datanglah ya, karena ada undangan. Saya nggak tahu tiketnya berapa. Kemudian kita berapa orang, ya kemudian ada satu teman mau balik ke Indonesia, cek tiket, KL Jakarta 6 juta. Ya, dulu-dulu paling 1 juta ya. Jadi memang hari ini inflasi, itu karena inflasi harga minyak naik ya. Sekarang ada perang juga ya, apa semua harga naik, tapi nggak usah khawatir ya. Tetap nanti bisa, pasti bisa tetap kalau yang mau traveling bisa ya karena suka ada promo. Nah, situasi inflasi inilah yang menyebabkan ya ketidakstabilan psikologis gitu. Peningkatan kriminal ya, ketidakpuasan, banyak terjadi ketidakpuasan dalam kehidupan. Saat ini semua mahal-mahal. Seperti kita lihat ya, uang 50.000 tahun 95 bisa beli setroli barang ya. Tahun 2005 masih setengah. Tapi sekarang ya 2015 sudah nggak bisa apa-apa. Sekarang 2022 hanya bisa beli 1-2 barang gitu ya. Tapi kita nggak usah khawatir. Inflasi ini juga bisa diatasi. Ya. Saat ini perlu keseimbangan hidup. Ya, seimbang. Guru Agung Buddha mengatakan jalan tengah itu kita praktekkan dalam kehidupan kita. Kita jangan terlalu cepat sedih kalau ada kesulitan, ataupun terlalu gembira jika ada kebahagiaan. Kita berpikir dengan bijak, ya, membangun rasa puas dalam kehidupan kita. Ibu, bapak, saudara-saudari, harta karun kedua adalah sila kemoralan. Tadi kita selalu membaca Pancasila ya pada saat kebaktian. Pancasila ini kita jadikan pedoman, ya, pengontrol pada tindakan-tindakan kita. Ibu, bapak, saudara-saudari, seseorang yang mempraktekkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari seluas-luasnya, itu seperti inner beauty, ya, keluar, ya, orang bersinar gitu ya. Jadi kalau ibu, bapak, saudara-saudari pernah nggak merasakan, nih kalau ketemu dia kayaknya enak, nyaman, ya, seneng. Ada seorang biasa-biasa aja, nggak cakep, nggak ganteng, nggak cantik, tapi orang suka. Aura kebajikan itu menyebar. Ya. Orang yang mempraktekkan sila, ya, auranya menyebar, bersinar. Ada yang kita baru ketemu aja kayaknya udah sebel gitu ya, ada nggak? Ya, berarti auranya, wah auranya apa tuh, lembayung atau apa ya? Jadi bukannya cerah gitu. Nah kalau orang yang silanya bagus, disenangi. Kenapa? Bisnis diajak, kemana-mana diajak, di organisasi dirangkul. Karena orang merasa nyaman, ini orang baik, nggak akan nipu saya, nggak akan bohongi saya, nggak akan mengkhianati saya. Gitu. Makanya sila itu ya akan melebihi materi. Seperti orang pakai berlian, emas, berlian, kalah, cahayanya kalah dengan orang yang memiliki sila yang baik. Ya, jadi dan kekayaan sila ini, moralitas akan membawa keberkahan yang tadi ya. Ini orang baik, saya mau bisnis, ajak dia deh. Sama dia mah bisnis kita aman, nggak akan ditipu. Ada orang, teman saya kemarin itu mengatakan diajak buka restoran di Pluit, ya, temannya orang Pluit. Wah saya nggak mau sama dia, katanya.
orangnya suka mabuk katanya gitu. Temen saya terus terang kemarin bilang gitu, "Ah, saya nggak mau." Nah, itu kan berarti dia memilih untuk berbisnis. Jadi dia juga lihat. Nah, kalau orang yang menjalankan sila kan udah pasti dia menghindari pembunuhan, pencurian, asusila, kata-kata tidak benar, bohong, dan mabuk-mabukan. Nah, dia kan udah hindari itu. Nah, diajaklah bisnis. Kemudian juga orang yang pimpinan yang akan merekrut karyawan. Ya, dilihat CV-nya. Wah, pengurus wihara. Wah, anggota organisasi agama. Itu menambah nilai poin. Wah, ini nih. Kenapa itu kan orang otomatis dianggap orang pengurus wihara, pengurus organisasi, anggota organisasi agama, orang yang menjaga sila. Nah, itu plus poin. Wah, saya rekrut yang ini. Gitu. Makanya kalau nanti jadi pengurus wihara, pengurus organisasi, masukin dalam CV. Biasa CV kan ada lain-lain aktivitas. Aktivitas, wah aktivitasnya wihara banyak. Nah itu sebenarnya sila itu, ya moralitasnya baik ini dia akan diterima menjadi karyawan. Ya. Demikian pula kalau yang masih muda-muda, ya kalau ketemu calon mertua, ya ketemunya di mana? Di wihara, gitu ya. Lebih baik ya daripada ketemunya di mana? Oh waktu dugem di sini gitu ya, kenalannya lain ya. Jadi itu pun menjadi harta rupanya. Perilaku yang baik menjadi harta, baik itu di mata pimpinan, di mata organisasi, ketua organisasi, di mata calon mertua, itu pun menjadi harta melebihi harta materi. Nah ini makanya sila ini juga menjadi pengontrol. Nah, kalau mau melakukan apa-apa tindakan, kita tinggal bilang, ini melanggar sila apa enggak ya? Ini melanggar dhamma apa enggak? Kan jadi ada pengontrol. Kalau melanggar, wah ntar dulu deh. Tapi kalau nggak melanggar, boleh lakukan. Ya, nah, ibu, bapak, saudara-saudari, ada 5 manfaat menjalankan sila. Tadi ya, orang yang menjalankan sila akan mendapatkan kekayaan yang berlimpah melalui usahanya yang giat. Nggak usah khawatir, susah, pasti ada aja. Ya. Karena akan diajak bisnis, direkrut jadi karyawan, diajak macam-macam. Karena ini orang baik nih, kelihatan auranya saja udah terpancar. Ya. Dia akan mendapatkan kekayaan. Kekayaan itu relatif ya setiap orang. Baik satu orang mungkin udah merasa cukup sekian, satu orang lagi berbeda. Yang penting dia udah memperoleh kekayaan materi dalam kehidupan ini. Kemudian reputasinya tersebar luas. Kalau orang baik itu tersebar, sama orang buruk juga tersebar ya. Seperti jarum jatuh aja katanya semua orang tahu, ya. Dinding aja bisa bicara. Ya, jadi orang baik itu tersebar, namanya harum. Ya. Walaupun dia bukannya mau harum-harumin gitu ya, sebar-sebari, tapi itu otomatis orang baik itu akan tersebar, namanya harum. Ketiga, percaya diri. Mau datang kemanapun percaya diri. Karena apa? Silanya bagus. Coba kalau kita melanggar sila, korupsi misalnya, takut ketemu orang. Asusila, takut ketemu orang. Tapi kalau orangnya silanya baik, percaya diri. Ayo mau kemana juga, saya nggak ada pernah nipu orang, nggak pernah membunuh, nggak pernah apa, saya nggak takut kemanapun gitu ya, saya diri. Meninggal dengan tenang. Kalau orang yang penuh kemoralan, ya moralitasnya tinggi. Ibu, bapak, saudara-saudari setelah meninggal terlahir di alam baik. Nah, dalam Buddhism, ya kelahiran ya pada saat seseorang mau meninggal akan terlahir kembali itu paling penting. Makanya pada saat mau meninggal, ya itu batin seseorang itu yang paling penting. Kalau dia tenang, mengingat kebajikan-kebajikannya, dia akan terlahir menjadi alam yang lebih baik, di alam yang lebih baik. Tapi kalau kacau, gelisah, ya, itu bisa turun ke alam yang lebih rendah. Makanya kalau kita ada orang tua, ya, oma, opan, engkong, emak gitu ya, kalau akan meninggal, bisiki kebajikan-kebajikannya. Semoga pada saat itu dia ingat. Pada saat ingat dan pada saat itu dia meninggal, itu akan terakhir di alam bahagia. Makanya kalau orang yang sudah ingin meninggal, ya biasanya didengerin parita, liamkeng, ya dibisiki yang baik-baik. Mama, papa, dan orang yang baik sering menolong orang. Si A, si B, disebutin aja kalau kita tahu ya. Sering meditasi, kebaktian. Dan selalu ingat Buddha. Gitu. Terus diingati seperti itu. Pas momennya saat itu meninggal, saat itu ada ingat kebajikan yang dilakukan, ingat Buddha, Dhamma Sangha, terlahir ke alam yang lebih baik. Dan untuk kematian, ini kan kita pasti ya, kapan? Saya baru mendengar berapa hari yang lalu, adiknya teman umur 42 meninggal. Minggu lalu saya melayat, papanya teman, papanya seorang mahasiswa ya, umur 52 sedang makan-makan meninggal.
Kita nggak tahu kapan meninggal. Kalau bisa sampai umur 80, 90, bagus panjang umur. Tapi ini sering nih, saat ini sering mendengar umur 50, umur 40 sudah meninggal. Nah, bagaimana kalau pada saat meninggal itu batin tidak tenang? Pada saat meninggal nanti muncul karma kebiasaan. Makanya kebiasaan kebaktian, baca parita, meditasi itu juga bisa muncul pada saat seseorang akan meninggal. Kebiasaannya apa? Makanya katanya kalau ada yang gelisah, pernah membunuh atau apa gitu, gelisah pada saat mau meninggal, itu harus dibisiki yang baik-baik ya. Jadi kebiasaan itu yang dulu-dulu pernah dilakukan bisa muncul lagi. Makanya kalau ada yang mau meninggal kadang-kadang ketemu engkong, ketemu emak gitu ya, atau ngelihat rumput atau apa itu udah ciri-ciri yang nantinya akan terlahir di alam mana. Ya makanya penting kita menjaga batin. Batin kita terdiri dari pikiran, perasaan, memori, ingatan dan kesadaran. Nah, kesadaran itu penting. Ya pada saat itu yang penting sadar tuh. Ya, kesadaran itulah yang nanti membantu kita. Ya. Ini sila ini benar-benar kita jaga, ya kita udah tahu, kita kembangkan seluas-luasnya. Gimana caranya mengembangkan hal-hal kecil? Ya, kadang ada yang berdagang, misalnya satu buah barang gitu, harganya 10.000, kita mau jual 20.000, boleh-boleh aja, itu kan haknya si pedagang. Tapi nggak perlu kita bilang, ini 20.000 murah loh, untung saya kecil, cuma 1.000 gitu ya. Padahal modalnya 10.000, nggak perlu demikian, itu udah melanggar sila keempat. Lebih baik kita bilang, ini 20.000 murah loh, untung saya nggak banyak, ya boleh aja bilang nggak banyak kan relatif, tapi nggak usah sebutkan untung saya 1.000 gitu ya, supaya orang percaya untungnya kecil gitu ya. Nah itu hal-hal kecil dalam kehidupan kita. Kemudian, nah kadang umat Buddha nih kita ya mau melakukan sila pertama ya, kita mau mengembangkan sila pertama. Ayo kita makan yuk di seafood ya, seafood terkenal ya. Nah itu kan banyak yang live seafood tuh, ya kita pilih nih yang ini, yang ini. Kalau pada saat kita mengembangkan sila, kita nggak pilih itu, pilih yang udah mati aja. Kita boleh makan, tapi jangan yang live gitu, yang hidup. Seperti itu ya. Nah ini kalau mengembangkan sila, belum bisa, bertahap. Ya, pelan-pelan kembangkan sila seluas-luasnya. Kadang-kadang di satu kesempatan ada souvenir bagus di satu tempat. Orang nggak sadar itu ambil. Ah ini kan bolehlah ambil, lucu nih dibawa pulang. Itu udah melanggar juga sila, ya pencurian. Lebih baik kita, lucu nih di restoran, kita minta aja gitu ya. Kadang-kadang hal-hal kecil. Kemarin juga banyak yang bertanya, aduh kadang-kadang di mana ada orang, maaf ya, kadang ada di tempat satu pesta atau apa, ada yang ngambil makanan, nggak merasa, masukin dalam tas gitu ya. Ada, mungkin ada dalam keseharian kita seperti itu, tapi itu udah melanggar sila. Lebih baik kita minta, ini saya mau minta buat anak saya gitu, atau minta buat siapa. Ya, kalau kita ambil diam-diam, kecuali memang oke ambil ya silakan ambil, boleh dibawa pulang ya boleh. Kalau misalnya enggak, kita lebih baik minta hal-hal kecil dalam keseharian ya. Atau juga dalam kesempatan bekerja, kenapa terlambat? Padahal kita datangnya memang terlambat, bangunnya kesiangan, tapi kita biasanya nggak bilang kesiangan ya, bilangnya apalah, padahal itu juga melanggar sila. Hal-hal kecil, lebih baik bilang kenapa terlambat? Iya, mohon maaf saya terlambat. Udah, seperti itu saja, nggak perlu diteruskan diceritakan yang aneh-aneh yang direkayasa gitu ya. Itu pengembangan sila seluas-luasnya. Jadi orang yang menjaga sila luar biasa, seperti dia memakai perhiasan melebihi emas permata berlian itu ya. Itu harta karun kedua. Wah, sudah ada harta karun punya. Kita udah punya ya harta karun itu. Nah, ketiga dan keempat hiri dan otapa yang tadi. Oh, rupanya hiri itu takut, itu juga harta karun. Kenapa? Kalau kita masih takut, malu, berbuat jahat, berbuat tidak baik, itu masih memiliki harta. Ada orang yang maaf dibilang tidak tahu malu katanya ya. Nggak ada malunya, wah itu hartanya udah nggak ada. Justru kalau orang ada malu, aduh malu nanti kalau saya lakukan ini orang-orang tahu malu saya. Nah itu bagus, artinya masih memiliki harta malu, rasa malu. Ya. Jadi dengan memiliki rasa malu dan takut berbuat jahat akan mengurangi kemerosotan kita, menjaga supaya kita nggak merosot. Ada rasa malu dan takut gitu ya. Jangan malu, takut gitu. Jadi ini yang ketiga dan keempat ya, harta. Oh, rupanya ini harta juga ya. Rasa malu ini harta, rasa takut ini harta bagi kita. Kita jaga supaya ini terus ada, supaya kita nggak malu, jangan malu-maluin gitu ya. Kita jaga. Nah, keempat. Kelima, bahu suta, memiliki pengetahuan dhamma. Ya. Belajar
ilmu pengetahuan hingga lulus akan mendapatkan kehormatan. Ya, orang yang sekolah gitu akan mendapatkan kehormatan. Namun pelatihan dalam tingkah laku ya yang membawa pada kedamaian. Jadi pengetahuan dhamma ini rupanya harta, ya, harta yang kelima. Oh, makanya datang kebaktian itu kadang udah tahu. Kalau kita udah tahu, tambah yakin, tambah hafal ya. Kalau kita belum tahu, jadi tahu ya. Manfaatnya banyak mendengar dhamma. Jadi mendengar dhamma kita jadikan kebiasaan. Kalau setiap hari Sabtu, ini bagus juga nih ya, Wihara Dharma Suka kebaktiannya jam 6. Wah, berarti kalau jam 6, jam 8 selesai ya. Bisa setengah 6 ya, setengah 6, setengah 8 sampai jam 8 masih bisa jalan-jalan gitu ya, bagus. Kalau enggak ada yang komplain, ya kebaktian malam minggu ya, mau jalan-jalan terganggu gitu. Ini bagus juga jam 6, setengah 6 sampai setengah 8 gitu ya. Nah, Ibu Bapak, saudara-saudari, pengetahuan dhamma ini luar biasa. Ya, jadi apapun tadi ada permasalahan dalam kehidupan kita. Kalau kita makin paham dhamma, kita enggak goyah, enggak cemas, enggak khawatir, enggak gelisah, ya. Kuat, tahan mental. Apapun permasalahan dalam keluarga kita, saya enggak akan berbuat yang jalan pintas gitu ya. Apapun permasalahan dalam kehidupan kita. Nah, Ibu Bapak, saudara-saudari, wihara yang indah ini begitu luar biasa. Kita jadikan wihara ini jadi tempat menanam kebajikan. Ada kegiatan apa kita ikut, ada kesempatan menjadi pengurus ikut, ya ini kesempatan kita. Kita ajak teman-teman kita, ya setiap hari apa ya dari Jumat Sabtu Minggu ada acara di wihara. Kita ajak, kita tambah lagi berbuat kebajikan. Kita ajak teman-teman datang, nanti penuh ya, dibikin lagi sesinya. Setiap hari akan ada kebaktian gitu. Nah, pengetahuan dhamma inilah yang akan menuntun kita. Hidup kita akan bahagia, hidup kita tenang. Ya, itu rupanya harta karun kelima. Nah, harta karun keenam, kemurahan hati, jaga. Kemurahan hati adalah kebajikan pemula. Seseorang yang bisa bermurah hati, berdana, itu seperti melewati gerbang. Melewati pintu gerbang. Masuk ke pintu gerbang. Kalau udah masuk, baru bisa melihat yang lain-lain. Intinya apa? Kalau sudah bisa berdana, bisa melakukan kebajikan yang lain-lain. Kalau belum bisa berdana, belum rela, melepas, sulit melakukan kebajikan yang lain. Nah, berdana ini bukan hanya materi. Bagi yang punya materi, boleh berdana. Berdana ini bisa macam-macam. Berdana melalui pikiran, menjadi pengurus organisasi, pengurus wihara. Bagaimana memajukan nih umat kita, bagaimana wihara ini berkembang. Berdana pikiran. Sangat luar biasa. Berdana waktu, biasanya sibuk ya. Saat ini mengurus wihara, mengurus organisasi. Mengundang penceramah, menjemput Dhamma Duta, memimpin parita, menjadi MC, membereskan bangku atau apapun bisa dilakukan. Oh, itu berdana. Berdana yang sangat besar pahalanya. Jasanya ya, jasa kebajikannya. Oh, berdana. Ibu Bapak, saudara-saudari, kalau seseorang berdana ya, itu ibaratnya ya seperti menanam padi. Menanam padi satu ya, buahnya ratusan. Menanam mangga, seperti menanam mangga, satu berbuah terus. Asal disiram, diberi pupuk, buahnya nggak ada habis-habisnya. Ada seorang pemuda, dia bertanya, saya hari ini baru ditipu 1 miliar. Wah, besar sekali. Karma buruk saya, kenapa ya bisa ditipu seperti ini? Rupanya setelah dilihat, ya, dia pernah membohongi si ibu warung. Ya, kalau kita makan di kantin tuh ya, di warung kadang kita makan dulu, nanti setelah makan baru bilang, oh tadi saya makan nasi, tempe, ayam, ikan. Ya. Itu terserah aja, dihitung. Mau ngaku berapapun orang nggak tahu ya. Ya. Nah ini ada pemuda ini rupanya bohongi 2 tempe, makan 3 tempe, ngakunya 1. Wah, harga 1 tempe ibarat contoh 2.000, 2 tempe 4.000. Si ibu warung untungnya sehari 40.000. Berarti ngebohongin, maksudnya merugikan si ibu itu 10%. Nah harusnya pada saat dia sekarang usahanya berkembang, ya, dapat 10 miliar, keuntungan rugi 1 miliar. Ya, dikhianati temannya, ditipu 1 miliar. Itu 10% juga. Kalau kita bilang begitu, wah nggak adil dong. Masa tempe 2, saya bisa rugi 1 miliar. Ya begitu. Kalau kita membohongi orang 10%, ya nanti kalau usahanya berkembang puluhan miliar, ya 10% dari puluhan miliar itu.
Jadi yang kembali itu rupanya bukan apple to apple seperti itu. Kalau orang berdana, saya berdana 10.000, nanti saya dapat karma baik 10.000. Jadi nggak seperti itu. Ya, jadi kalau kita memberikan kebahagiaan orang kepada orang lain, yang nilainya mungkin 10.000 rupiah, orang itu udah berbahagia. Nah, nanti karma baiknya kebahagiaan itu yang datang kepada kita. Ya, kebahagiaan yang datang kepada kita, apapun ya, kebahagiaan bisnisnya berhasil, pekerjaannya diangkat jabatan yang lebih tinggi atau apa yang membuat dia bahagia. Kebahagiaan itu buah karma baik dari berdana yang 10.000 itu. Jadi bukan dinilai 10.000 dapat 10.000 ya. Seperti tadi, begitupun karma buruk ya. Jadi begitu luar biasa ya kemurahan hati. Makanya kalau nanti ada kesempatan berdana ya. Brother Lucky sering bikin ini ya vaksin ya waktu itu. Yuk bantu jadi volunteer gitu. Ya. Itu berdana tenaga, waktu, atau kalau ada materi berdana materi. Nggak harus sesuai kemampuan kita. Berdana pun harus dengan bijaksana. Ya. Ada ini cerita ya. Cerita juga memang kejadian. Berdana perlu bijaksana. Ada seorang suami komplain cerita, ini istri saya setiap hari ke wihara berdana makanan. Tapi di rumah nggak ada makanan gitu ya. Jadi nggak disiapkan makanan untuk keluarga. Akhirnya terjadi percekcokan. Sayang ya, berbuat baik, tapi kurang bijaksana. Ya, kalau berdana di rumah disiapkan juga. Udah disiapkan makanan dulu, baru pergi kemana? Berbuat kebajikan, berorganisasi. Jangan sampai terlantar. Akhirnya terjadi cekcok gitu ya. Jadi itu hal-hal seperti itu ya. Kadang ada ke wihara, tapi mamanya mau minta antar ke dokter. Enggak bisa, Ma. Ini ke wihara dulu ada tugas. Nah, kalau orang tua sakit, orang tua dulu diutamakan. Setelah orang tua diantar ke dokter atau dibelikan obat atau apa udah beres baru. Makanya harus bisa memanage waktu. Kalau acaranya jam 10 berarti kita antar dokternya pagi gitu. Jangan sampai dengan alasan ke wihara berbuat baik tapi kita tidak membantu orang tua kita. Apalagi orang tua. Orang tua itu adalah dewa bagi kehidupan kita. Kita mencari dewa kemana-mana. Ada dewa di depan kita. Ya. Jadi itu yang perlu kebijaksanaan ya. Jadi berbuat baik boleh, tapi kebijaksanaan itu sangat penting. Ibu, bapak, saudara-saudari, kalau terjadi cekcok di rumah antara orang tua dengan anak, dengan suami, dengan istri, apakah ada kebahagiaan? Nggak ada. Ya, jadi yang penting persetujuan, semuanya damai, baru bisa ya ada kebahagiaan. Oke, kemurahan hati rupanya harta kita. Kalau kita udah merasa bisa melepas, wah, berarti itu udah punya harta yang keenam. Kita jaga, semoga melepas ini terus kita kembangkan. Setiap hari selalu berbuat baik. Bahkan berbuat baik itu bisa mendoakan teman kita. Ya, kita tersenyum membuat orang lain bahagia. Kalau kita membuat orang lain bahagia, kita akan bahagia. Bahkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Jadi rupanya berdana itu ya bukan hanya berdana materi ke wihara, tapi juga bisa berdana melancarkan pekerjaan. Membalas email dengan cepat. Seseorang membutuhkan kita, butuh jawaban. Wah lama, kadang saya sama, baca WA juga lama. Tapi orang itu butuh cepat. Kalau kita kasih kelancaran, dia bisa menyelesaikan kerja dengan cepat, itu pun akan melancarkan. Ya, oke. Nah, harta karun ketujuh, panya kebijaksanaan. Wah, kalau orang bisa bijaksana dalam kehidupannya, tahu yang mana yang benar, yang mana yang kurang benar, itu memiliki harta kebijaksanaan. Oh, orangnya bijaksana, gitu ya. Makanya salah satu kebajikan dan puncak dari kebajikan kita, ya. Untuk mencapai kebijaksanaan ini melalui proses tahapan, ya. Kebijaksanaan kecil dan kebijaksanaan besar, ya. Untuk mencapai kebijaksanaan, ya, pertama harus disiplin. Kedisiplinan dalam bekerja, beraktivitas. Semangat utana sampada untuk disiplin. Kedua, bijaksana dalam belajar, ya. Sutamaya panya. Ketiga, bijaksana dalam pola pikir. Cinta maya panya. Dan berkesadaran melalui konsentrasi bawana. Tadi latihan konsentrasi. Nah, rupanya kesadaran itu sangat penting. Tadi batin kita terdiri dari 4 tadi, pikiran, perasaan, memori, dan kesadaran. Kesadaran itu sangat penting. Yang penting melatih deh. Saat ini waktunya yang paling tepat untuk kita mulai melatih diri. Ya, kita mulai meditasi, konsentrasi. Sebentar, lama-lama
akan terbiasa. Berat rasanya kalau meditasi ya, berat gitu. Tapi coba dibiasakan. Kalau 20 kali kita lakukan, segala sesuatu itu menjadi kebiasaan. Jadi terbiasa, mudah gitu ya. Jadi pertama kayaknya berat, ngantuk, lama-lama mudah. Meditasi itu akan menjadi seperti kita charger ya. Kalau kita ngecas HP, nah meditasi ini kita ngecas diri kita gitu. Meditasi ini dalam arti kita sadar, penuh perhatian. Yang kerja di kantor mungkin pas makan siang. Tenang 10 menit, pusatkan pikiran, konsentrasi. Wah, itu ngecas. Wah, rupanya badan kita, batin kita perlu dicas ya. Perlu dicas juga sama seperti HP. Kalau nggak dicas, tiba-tiba dalam keadaan itu tadi saya bilang ya, ada yang umur 42, umur 50, waktu makan, sayang ya, nggak cukup waktunya kalau mau latihan, karena udah waktunya. Nah sekarang kita sehat, saat inilah waktu kita untuk berlatih kesadaran. Momen yang sangat baik. Ya. Wah saat ini saya mau mulai melatih kesadaran, walaupun sulit. Ya. Nah, Ibu, Bapak, Saudara-saudari, inilah 7 kekayaan sejati, 7 harta karun yang tidak akan pernah hilang, yang akan selalu mengikuti kita kemanapun. Ya, 7 harta karun ini kita rawat, kita bina, kita kembangkan seluas-luasnya. Ya, karena 7 harta karun ini melebihi harta materi yang kita miliki. Ya, oke, demikian Ibu, Bapak, Saudara-saudari, apa yang saya sharingkan, ya karena waktunya juga sudah malam, mungkin masih ada yang ingin sharing gitu, mungkin Ibu Bapak Saudara-saudari ada yang ingin sharing, menambahkan atau mau bertanya boleh ya. Di mungkin sisa berapa menit gitu ya. Silakan. Nama budaya, izin bertanya Ramani. Tadi disebutkan bahwa melakukan perbuatan buruk akan menyebabkan karma buruk dan rasa malu dan takut untuk berbaur dengan orang lain. Lalu mengapa ada orang yang secara rutin melakukan perbuatan buruk, tetapi hidupnya terlihat sangat lancar dan tidak ada rasa insecure untuk berbaur dengan orang lain? Terima kasih. Oke, pertanyaannya sangat bagus ya. Karena sering kita lihat dalam kehidupan ya. Ada seseorang yang kita lihat kurang baik gitu ya, selalu berbuat kurang baik, berbuat jahat, tapi kok hidupnya makmur, ya bahagia, kayaknya happy gitu ya. Kalau kita tahu tadi ya, kalau kita menanam bibit yang kurang baik akan menghasilkan buah yang kurang baik. Jadi begini, kita itu sudah lahir mati kehidupan kita udah ribuan kali ya. Pada saat hari ini ya, menikmati karma baik yang tadi ya, terlahir di keluarga kaya, fisiknya sempurna, ganteng, cantik ya. Sedang menikmati buah karma dari kehidupan yang lalu, perbuatan baik yang lalu. Nah, saat ini melakukan kegiatan atau perbuatan yang kurang baik itu belum berbuah. Berbuahnya tergantung kondisi masaknya. Kalau memang karma baiknya banyak, terlihatnya itu karma baik, dia happy-happy aja melakukan itu. Tapi kalau nanti karma buruknya berbuah, ya baru merasakan akibat dari perbuatannya ini. Jadi tergantung kondisi masaknya. Contoh, seseorang yang korupsi, happy-happy menikmati hasil korupsinya itu dan nggak ketahuan. Selama memang ya belum berbuah karma buruk yang dilakukan. Tapi pada saat nanti ketahuan, langsung reputasi habis, ya nama baik tercemar, jatuh. Jadi itu tergantung buah karmanya. Jadi perbuatan buruk pasti berbuah karma buruk, perbuatan baik pasti berbuah baik. Ya, makanya tadi yang saya bilang pas-pasan. Ya. Pada saat membutuhkan ada karma baik yang berbuah sehingga seakan-akan seperti tertolong. Padahal itu buah karma baik yang berbuah hari itu. Ya jadi ya, kalau saat ini kelihatannya biasa-biasa happy-happy aja dan tidak takut, tidak malu, ya karena itu belum berbuah. Ya nanti pada saat masaknya akan berbuah keburukan itu. Ya makanya saat ini kita terus berbuat baik. Kalau berbuat baiknya banyak tuh tadi seperti ibarat sudah jatuh tapi dikasih rempuk, jadi nggak terasa sakitnya. Buah karma buruk berbuah, kita terima. Tapi ada karma baik, kasih rempuk, nggak terasa. Ibaratnya karma buruk itu seperti garam, ya. Karma baik itu air, ya. Garam 1 sendok ditaruh di gelas terasa asin, ditaruh di 1 ember nggak terasa asinnya. Padahal
garamnya masih ada, sama 1 sendok, tapi airnya banyak, nggak terasa asin lagi, bahkan kayaknya nggak ada garamnya deh gitu ya, nggak terasa. Nah itu, jadi tambah terus karma baik itu. Jadi karma buruk 1 sendok garam itu nggak terasa, ya walaupun berbuah, ya udahlah berbuah, biarinlah gitu. Anggap itu satu karma buruk yang berbuah, toh jadi karma buruk kita hilang satu. Tapi saya bisa mengatasi banyak pertolongan, banyak solusi. Nah itu seperti itu ya. Jadi orang yang melakukan perbuatan buruk, walaupun saat ini masih kelihatannya bahagia, happy, nggak ada rasa malu atau apa, satu saat pasti akan berbuah. Entah itu kehidupan sekarang, pada saat berapa tahun kemudian, bisa berbuah kapan aja. Jadi itu tinggal tunggu masaknya. Ya, jadi bukan berarti kok saya berbuat baik, tapi kok saya hidupnya susah, banyak masalah. Belum, masih kurang perbuatan baiknya ya. Pasti perbuatan baik, karma baiknya akan berbuah nanti. Yang melakukan karma buruk, kelihatannya dia biasa-biasa aja, happy-happy aja. Nanti satu saat buah karma buruknya berbuah. Gitu ya. Jadi seperti itu ya. Semoga bisa menjawab. Tadi kan disebutkan kita punya tahayan 7 ya, termasuk sila. Terkadang di dalam berbisnis atau di dalam kehidupan kita, kalau nggak meleset dikit nggak goal tuh. Apakah kita tetap harus stay on track atau ya sesuai dengan bisnis itu gitu. Gitu aja penjelasannya. Terima kasih. Oke, terima kasih, pertanyaannya bagus ya, karena sehari-hari nih sering terjadi nanti dalam kehidupan kita ini mau bagaimana. Kalau kita mau berbisnis, tetap kita harus on the track, harus sesuai. Karena kalau kita sedikit-sedikit ya melanggar-melanggar dikit, melanggarnya seperti apa dulu gitu ya. Jadi sebenarnya yang penting apakah yang kita lakukan itu melanggar sila apa enggak. Ya. Seperti ada satu umat juga bertanya, dia ditawari satu pekerjaan, kalau ini pekerjaan. Ya, tapi perusahaannya itu dianggap kurang baik gitu. Ya, kan kita dianggap menghindari kalau misalnya berjualan senjata, berjualan makhluk hidup gitu. Ya. Racun ya. Nah, dia akhirnya udah lebih baik saya menolak, cari sesuatu yang lain. Tapi kalau dalam keadaan satu kondisi, misalnya ada banyak ya kita sering dengar contoh nelayan. Memang pekerjaannya harus nelayan. Nggak apa-apa, kerjakan dulu. Kenapa kalau nggak begitu nanti kehidupannya gimana keluarganya? Tetap dijalankan sambil berbuat baik, tiba-tiba ada peluang sesuatu yang baik gitu. Akhirnya kita bisa berubah gitu. Jadi tetap saja kita on the track, tetap menjalankan sila dalam bisnis kita gitu. Tapi kalau masih belum, tetap ke arah yang benar gitu. Pasti ada jalan ya. Jadi kita lihat, oh ini melanggar apa enggak. Kalau melanggar, hindari. Kita terus yang sesuai sila ya. Ini untuk sehari-hari kita kembangkan, baik itu dalam bisnis, usaha. Ya. Tapi kalau belum bisa gimana? Ya jalankan dulu, terus berbuat baik, pasti ada peluang. Yang akhirnya kita nggak terus-terusan melanggar itu, melanggar sila. Misalnya ya. Jadi sila itu dijadikan satu rel bagi kita dalam melakukan usaha atau berbisnis, bekerja. Nah, seperti itu ya. Pasti nanti akan ada perubahan, akan ada jalan. Sehingga kita tidak melakukan itu lagi gitu. Ya. Baik, itu semoga menjawab ya. Terima kasih. Ya. Selamat malam, Nama Budaya Ramani. Nama budaya. Saya ada pertanyaan. Tadi dibilang bahwa salah satu manfaat menjalankan sila adalah terlahir di alam baik, yaitu alam surga. Bagaimana dengan alam manusia? Apakah termasuk alam baik? Karena untuk menanam kebajikan bukankah hanya bisa di alam manusia? Terima kasih. Terima kasih. Pertanyaannya bagus lagi ya. Semuanya bagus-bagus. Terlahir di alam baik. Jadi alam manusia juga terlahir. Alam manusia juga alam yang baik. Ya. Jadi kan tadi sungguh beruntung terlahir menjadi manusia. Seperti seekor kura-kura yang lahir muncul 100 tahun sekali, masuk kepalanya di lubang kayu. Ya. Jadi itu sungguh sulit menjadi manusia. Jadi manusia juga alam baik. Tapi ada sebagian merasa bahwa ada alam yang lebih baik lagi dari manusia. Tapi kalau nanti terlahir jadi manusia, tetap itu adalah karma baik. Ya, karma baik manusia, terus kemudian alam dewa. Kenapa? Karena alam dewa kan ada banyak tingkatannya ya. Jadi ada yang ingin sesuatu baru memikirkan saja sudah terpenuhi, baru sudah tersedia gitu. Dianggap alam dewa lebih baik. Nah, banyak dari kita umat ya
beraditana. Kalau saya terlahir di alam dewa, saya ingin alam dewa yang belajar dhamma, bukan alam dewa yang tidak bisa belajar. Ya, bahkan dikatakan ada alam arupa, ya, Brahma. Jadi nggak ada rupanya. Wah, kalau walaupun menjadi Brahma, kalau nggak ada rupanya katanya nggak bisa melakukan kebajikan, gitu ya. Jadi alam dewa pun ada tingkatan-tingkatannya. Jadi alam dewa yang mengenal dhamma, yang praktek dhamma gitu. Jadi bisa. Di alam dewa itu bukan hanya dewa yang bersenang-senang saja, tapi ada dewa yang melakukan kebajikan. Gitu. Nah, itu beraditana seperti itu, ya. Jadi alam dewa adalah alam baik, manusia pun alam baik, ya. Cuma orang ingin sesuatu yang lebih baik dari manusia, gitu ya. Ingin terlahir di alam yang lebih baik dari manusia. Oke, apakah bisa menjawab? Terima kasih. Selamat malam, nama saya. Ini kita lihat dari sekarang ini ada kejadian yang lagi negara berperang ya. Nah, kalau dari sisi kerjaan sebagai tentara atau sebagai jaksa atau mereka diharuskan menjatuhkan hukuman atau menembak orang sampai mati ya. Nah, apakah dalam waktu saat itu apakah karma dia juga akan berbuah atau apa yang terjadi? Apakah dia juga jatuh ke alam lebih bawah lagi? Nah, gimana dengan karena itu dia diperintah sebagai seorang tentara dulu. Ya itu. Selamat malam. Terima kasih Bapak, pertanyaannya bagus, bagus sekali ya. Karena saat ini kan banyak apapun profesinya ya, apapun profesinya. Kalau profesi itu legal memang ada ya. Profesi itu adalah seseorang melakukan pekerjaannya sesuai tugas dan tanggung jawabnya. Cuma kalau memang seseorang, kalau zaman dulu tentara berperang ya, berperang melawan. Pada saat berperang membunuh itu melaksanakan tugas negara. Tugas negara membela negara gitu. Jadi ada baiknya, karma buruknya ada. Kalau pada saat membunuh penuh dengan kebencian, ya itu tetap ada karma buruknya. Jadi karma baik ada, karma buruk ada. Cuma kalau saat ini, ya tentara, polisi atau apa mungkin sudah tidak membunuh berperang seperti itu kecuali di medan perang. Ya. Jadi itu tergantung. Jadi tetap ada karma baik dan karma buruk. Ya, karma baik karena memang tugasnya seperti itu. Atau ada seseorang yang merasa memang terpanggil menjadi seorang tentara misalnya. Tapi dia sebenarnya nggak ingin membunuh gitu. Nah dia nanti melakukan banyak perbuatan baik bisa berubah. Mungkin tentaranya di bagian administrasi, tidak di medan perang gitu. Jadi tentara pada saat melaksanakan tugas itu adalah hidup matinya satu negara, membela negara itu juga karma baik. Tapi di satu sisi ada terjadi pembunuhan, ya biasanya dengan penuh kemarahan, kedendaman itu ada karma buruk juga. Tinggal nanti karma baiknya dia berbuat lebih banyak lagi. Karena itu kan satu tugas membela negara, hidup matinya satu negara. Ya. Tapi kalau dia tidak banyak kebajikan lainnya, ya nanti yang karma buruk itu. Jadi rupanya dalam kehidupan kita kadang-kadang melakukan karma buruk, karma baik, karma buruk, karma baik. Tinggal bagaimana nanti karma baiknya banyak gitu, ditambah lagi, tambah lagi. Ada satu pekerjaan ya, mungkin Ibu Bapak, Saudara-saudari pernah dengar juga ada seseorang pekerjaannya ini. Tapi bagaimana caranya? Dia harus banyak berdana, harus banyak melakukan karma baik gitu. Jadi walaupun dalam kehidupan bisnisnya dia agak kurang baik dianggapnya gitu ya, dianggapnya kurang baik. Nah tapi dia tambah terus berdana, bertambah berbuat baik gitu untuk mengimbangi seperti itu. Karena belum bisa menghindari pekerjaan ini, belum bisa menghindari bisnis ini, gitu. Terus tadi berbuat baik, akhirnya nanti ada peluang sehingga yang kurang baik ini bisa dihindari, gitu. Jadi seperti itu ya. Jadi terus saja, ya pertanyaan bagus ya Bapak. Itu ada dua Pak. Jadi karma baik, karma buruk ada. Tinggal bagaimana dia pada saat melakukan peperangan itu kalau dengan penuh kebencian, ya pasti berperang pasti dengan penuh kebencian gitu. Tetap ada karma buruknya. Karma buruk ada, karma baik ada, membela negara. Gitu. Ya, karena itu satu profesi seseorang. Jadi profesi seseorang itu bisa baik dan buruk. Gitu. Kalau bisa dihindari, kalau memang saya tidak bisa membunuh, ya nggak bisa jadi tentara, gitu. Ya lebih baik hindari. Gitu. Cuma kalau memang saya ingin seperti itu, memang satu tugas, ya itu yang nggak bisa dihindari bagi seseorang. Ya. Profesinya itu makanya kehidupan kita udah jutaan kali kelahiran. Dulu mungkin juga kita pernah jadi serdadu, pernah jadi tentara, kita juga pernah.
pada kehidupan yang lalu ya, zaman dulu gitu ya, kita nggak tahu. Nah, kehidupan hari ini berbuah, ya kita terima. Tapi kalau banyak kebajikan, karma baik yang berbuah, karma buruk yang berbuah tidak terasa lagi, gitu ya. Seperti itu Pak. Ya, oke, baik. Terima kasih.